Daratannya cuma 60.000 kilometer persegi. Nah, kalau konsesi TMS itu 42.000. 42.000. Berarti 57%. Ya, lebih dari setengah. Iya, lebih dari setengah. Kau mau hidup di mana tuh orang Sangir? Kalau Kapolsek waktu itu dia ada keterlibatan misalnya menagih satu lubang tambang itu 500.000. Jadi ada sekitar ada 99. Jadi itu baru mau 99 buka. lubang. Itu baru mau bikin lubang ya, belum. Nanti kalau ada hasilnya lain lagi. Kayaknya polisi harus perlu tambah sekolah. Ya, sekolah kejujuran. Hukum ya dilanggar oleh penegak hukum itu sendiri ya. Tidak ada hukum di Sangihe lebih jauh karena mereka mempertontonkan kejahatan ya, mempertontonkan keterlibatan mereka untuk melanggar hukum. Saya berharap Bupati menyadari itu. Tapi sejauh ini saya tidak melihat ada sebuah gebrakan atau terobosan untuk menghentikan tambang ilegal. Baik tambang ilegal yang besar yang di Tanah Mamu maupun tambang-tambang yang sudah mulai berserakan di kampung-kampung. Nah, ini kan akan masih ada masyarakat di sana, misalnya ada dedengkot tambang ya yang mengklaim bahwa mereka adalah orang-orangnya YSK dan mereka lah yang memenangkan YSK. Saya kira wacana-wacana politik yang murahan begitu jangan harus menjual keselamatan orang Sangihe, dan seorang gubernur seperti YSK harusnya bijak menyikapi ketika ini melanggar hukum. Apakah akan saya teruskan? Halo kawan-kawan, kembali lagi di BHS Bincang Hangat Santai bersama saya David dari LBH Manado. Di saat ini kita akan banyak berbincang-bincang dengan bintang tamu. Masih di bulan Juni, bulan lingkungan hidup, karena ada tanggal 5 Juni kita merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Juga melihat dinamika yang ada akhir-akhir ini, kita masih dihadapkan dengan persoalan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun di Sulawesi Utara. Nah, bersama saya hadir juga Ibu Yul Takaliwang, pejuang lingkungan hidup dari Sangihe. Ya, mungkin kita akan banyak bincang-bincang soal kondisi lingkungan yang terjadi di Sulawesi Utara, dan lebih spesifik mungkin kasus-kasus yang diadvokasi oleh Ibu Yul bersama dengan teman-teman jaringan. Bu Yul, boleh hai. Halo, selamat sore untuk semua yang menonton pada sore hari ini. Senang saya diajak di sini untuk bercerita, untuk bincang-bincang membahas tentang lingkungan hidup, karena memang sekitar 30 tahun ya saya bekerja untuk isu ini. Tadi kita singgung soal Sangihe ya, dan juga ada beberapa tempat lainnya, mungkin Paputungan ya, Ibu Yul concern advokasi di sana. Kita kan tahu Sangihe ini berjalan sudah cukup lama prosesnya, dari tahun 2021 ya. Ada perusahaan asing masuk, tapi juga sudah digugat oleh masyarakat dan dimenangkan di pengadilan. Cuma informasi terakhir ada upaya baru dari perusahaan atau pihak-pihak lain yang mencoba untuk kembali menambang di Sangihe. Nah, kita lihat juga sebenarnya akhir-akhir ini bicara ekologi, pasca bencana Sumatera semakin kemari semakin terungkap bahwa bencana itu tidak bisa dilihat sebagai satu peristiwa berdiri sendiri, tapi dia sebagai sebuah rentetan yang bersumber dari persoalan deforestasi yang disumbangkan oleh, salah satunya adalah soal pertambangan, pembukaan lahan untuk pembangunan dan seterusnya. Nah, mungkin Ibu Yul bisa cerita dulu kondisi sekarang, update di Sangihe itu seperti apa? Oke. Perjuangan masyarakat untuk menolak PT Tambang Mas Sangihe atau disingkat dengan TMS memang dimulai sejak 2021 ketika masyarakat kaget adanya sosialisasi tentang izin usaha operasi pertambangan oleh TMS. Jadi tiba-tiba di tanggal, saya masih ingat itu, mereka menceritakan sekitar di tanggal 23 Maret ya 2021, karena izin dari perusahaan ini tanggal Februari tahun 2021 sampai dengan
2054. Jadi ada sekitar 30 34 tahun. Total. Nah, tentu saja kita tahu semua bahwa pulau kecil itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi sebenarnya di situ sudah tidak ada perdebatan lagi. Karena luas Sangihe itu kan kalau di awal masih 737 km persegi, sekarang itu update terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri itu tinggal 597 km persegi. Berarti dia menyusut sekitar ya, jadi lebih kecil lagi sehingga memang tidak bisa untuk ditambang. Saya kira kalau kemudian betul negara ini negara hukum, kita tidak lagi bisa mengeksploitasi pulau kecil ya. Apapun alasannya. Cuman memang ketika kontrak karya yang ditandatangani Soeharto dari 97 itu masih tetap menjadi kekuatan bagi perusahaan, maka mereka merasa seakan-akan mereka punya karpet merah untuk mendapatkan izin usaha produksi seperti yang mereka kantongi. Nah, perlawanan masyarakat kenapa memilih jalur hukum? Kita sendiri tahu bahwa hari ini hukum di negara kita ini kan compang-camping, morat-marit, dan sangat susah untuk menarik masyarakat untuk percaya. Mempercayai hukum itu sesuatu hal yang sulit. Tetapi itu tidak ada pilihan yang lain karena mereduksi konflik horizontal di tingkat tapak itu kan sangat susah selain melalui hukum. Jadi kami memilih jalur hukum bersama masyarakat, waktu itu menggugat IUP sampai di tingkat peninjauan kembali, menang, dan kemudian itu selama 3 tahun. Lalu izin PT Tambang Mas Sangihe dicabut oleh Kementerian SDM. Tapi kemudian justru di tengah-tengah proses pencabutan itu tiba-tiba perusahaan ini berkolaborasi, bekerja sama dengan kontraktor lokal ya yang bernama CVM Mahamu Hebat Sejahtera dan satu lagi PT Putra Rimpuraing Persada. Ya, CVM Hamu Hebat Sejahtera sampai sekarang sudah berubah jadi koperasi pertambangan Mahamu Hebat Sejahtera. Dan mereka WPR itu. Iya, sepertinya mereka meyakini itu. Padahal yang setahu saya tidak ada titik WPR di Pulau Sangihe, tidak ada. Jadi kalau ada sebuah koperasi hari ini yang beroperasi di sana mengatasnamakan mereka itu legal, tidak ada, itu tidak betul karena tidak pernah ada izin atau titik WPR tidak pernah diizinkan di Sangihe sebab menurut Kementerian SDM mereka tidak akan memberikan izin di sebuah wilayah yang sudah memiliki izin terlebih dahulu. Jadi mereka juga masih mereka masih berpikir di sana ada konsesi TMS. Nah, saya kira masyarakat diperhadapkan pada situasi yang memalukan Indonesia sebenarnya karena tidak ada jaminan keadilan untuk masyarakat, hukum tidak berguna, bahkan kita melihat sendiri di mana APH menjadi alat untuk memuluskan operasi tambang ilegal. Nah, polisi, Bu. Karena mereka yang menjadi patwal, mengawal alat berat dibawa, lalu kemudian secara kasat mata kita melihat adanya misalnya mobilisasi alat-alat berat untuk melakukan illegal mining dibawa dengan LCT dan itu langsung diparkir, disandarkan di lokasi ilegal Entana Mahamu, itu berhari-hari tidak ada misalnya apakah dari PSDKP atau dari kepolisian atau dari angkatan laut atau dari manapun untuk datang menahan, menghentikan itu. Dari kapan Jadi, tuh? Itu tahun lalu sekitar bulan November. 1 tahun berjalan. Ya, nah tapi kan itu sudah rentetan, sudah lama sekali dari tahun 2022, 2023, sampai itu terus-menerus terjadi illegal mining dan itu secara kasat mata terlihat puluhan eskavator dimobilisasi, lalu kemudian penggunaan sianida yang sangat banyak ya, karena juga menggunakan bahan kimia yang lain untuk
pemisahan emas, dan itu mengakibatkan lingkungan menjadi rusak. Makanya sudah 3 hasil penelitian yang menyatakan bahwa pesisir-pesisir di wilayah-wilayah tersebut itu sudah terkontaminasi dengan logam arsenik dan ada juga merkuri. Memang sebaran dari penambangan tanpa izin ini kan banyak, tidak yang fokus yang besar dengan alat-alat berat yang jumlahnya banyak itu di Entana Mahamu di Kampung Bowone. Tapi kemudian ada juga misalnya di lainnya ya, di lainnya itu ada di Tompoh itu mereka menggunakan jet pump. Lalu ada lagi di tempat yang lain di Ngalipaeng. Itu mereka mengklaimnya masih menggunakan manual, tetapi kerusakan di situ juga sudah sangat luas. Nah, bagaimana kemudian kita mereduksi ini menjadi sebuah pertanyaan besar, karena ini kan tugas APH. Kalau kemudian polisi ya mereka kemudian ada terlibat di situ, mempunyai lobang, ini siapa punya, ini punya, oknum-oknum itu semua memiliki kepentingan di situ. Bagaimana mungkin jeruk makan jeruk? Iya kan? Makanya kemudian aktivitas illegal mining di sana itu berkembang begitu pesat dan tidak pernah ada yang menghentikannya. Berjalan terus. Dan kalau kemudian kemarin misalnya Pak Kejati ada pergi ke sana, karena kita melihat misalnya ada indikasi juga imigrasi di situ. Kita melihat bahwa di bulan Oktober mereka mengeluarkan izin untuk beberapa orang Cina, lalu WNA itu kemudian ada di kampung karena dia kan tinggal misalnya di Binebas, lalu dia pergi ke pasar, lalu dia bekerja di tempat di tempat ilegal itu, di illegal mining. Lalu kalau kemudian imigrasi mengatakan di sana tidak ada imigrasi WNA, bilang tidak ada WNA. Ya itu kan lucu. Nah ketika ketika mereka menangkap baru mereka tahu oh ada. Itu terlalu naif. Kemudian mereka dengan sangat gampang akan dideportasi. Itu adalah pilihan hukuman paling mudah untuk menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukan oleh pejabat. Ya, saya malu dengan persoalan-persoalan ini. Saya kira hal yang sama juga misalnya adanya penemuan atau penangkapan sejumlah cyanida. Ya, saya tahu sudah 4 kali atau 5 kali bahkan. Yang terakhir ini di Bitung banyak yang ditangkap itu hanya orang yang membawa, mungkin ada orang Filipina, tetapi yang disangir sudah 3 kali selalu dinyatakan tidak ada tersangkanya, tidak ada pelaku, tidak ada ownernya. Barangnya Siapa ada, pelakunya ada. Ya. Jadi orang-orang yang membawa ini kan kemudian lolos karena mereka mengatakan oh kami tidak tahu, seperti yang di Siau. Sampai ada korban meninggal karena dia tidak tahu di perahu yang dia bawa itu adalah cyanida. Menurut dia itu makanan hewan. Sehingga waktu dia mengeluarkan air limas, orang bilang toh dia limas begitu kan, dia langsung berhadapan dengan karung-karung cyanida. Maka ya, tapi kan tidak diotopsi, tidak ada berita kematiannya itu karena apa. Nah, sebenarnya yang punya itu ada. Orang yang memiliki maksudnya owner dari cyanida ini ada, tetapi kan tidak mau disentuh. Ya, jadi ya kayaknya polisi harus perlu tambah sekolah. Ya, sekolah kejujuran. Karena kalau semua yang ditangkap cyanida yang sudah beberapa kali ditangkap semua tidak ada pemilik, lalu penegakan hukumnya bagaimana? Misalnya ada di kapal Merit Teratai dimuat ke Sangihe, menurut tidak ada di dalam catatan kapal ada muatan ini, lalu sampai di sana ketika ditangkap dinyatakan juga tidak ada pemiliknya. Jadi mereka menerima gaji buat apa? Kan tuh bisa dilacak sama barang itu dia tuh. Dan apa kurang keahlian yang mereka pelajari, yang tingkat pendidikan atau sekolah mereka untuk kemudian bagaimana cara mengungkap ini? Tahan saja itu kapal pasti akan keluar itu. Siapa orang yang menyuruh memuat ini kan? Tapi kan itu tidak dilakukan. Semua datang dari itikat. Kalau kemudian mereka memang tidak mau melakukan, ya
ya masyarakat akan terus dipertontonkan dengan kebohongan, dan masyarakat harus siap menerima akibat dari kejahatan-kejahatan itu, yakni ada bencana, ada, ya kita kan tidak tahu, hanya kita pernah melihat bahwa akibat dari masyarakat yang menambang itu ada yang meninggal di dalam lubang tambang. Ada yang meninggal? Iya, karena tidak safety kan. Waktu ada hujan banyak, ada beberapa orang yang di dalam longsor turun. Tapi itu jarang ter-up di media itu, Bu? Ya, ada, itu sempat naik di media itu tapi kira-kira awal tahun ini. Awal tahun. Tapi ada beberapa tahun lalu meninggal karena adanya gas asam tambang yang keluar di dalam lubang. Jadi temannya melihat ada korban di bawah, dia turun, dia ingin menolong, tapi kemudian mereka mati bersama, ya. Jadi ada 2 orang mati dalam waktu yang sama. Nah, sebenarnya itu juga dari sisi keselamatan penambang kan, kasihan. Berarti Bu, dari aktivitas tadi aparat itu sejauh mana, Bu, DP intervensi, Bu? Karena kan banyak temuan-temuan tadi tuh. Temuan-temuan soal tambang ilegal, soal sianida, juga dia masih beroperasi secara terang benderang sebenarnya di lapangan. Sejauh mana sebenarnya aparat merespon hal begitu, Bu? Apa yang sudah dilakukan oleh aparat sejauh ini? Ya, sejauh mana? Sejauh mereka, kalau ketika mereka tidak ada itikat baik kan tidak pernah melakukan apapun. Berarti tidak ada satu respon, Bu? Iya, jadi respon mereka kan hanya ketika misalnya contoh ditangkap cyanida yang ditangkap oleh Angkatan Laut dari Tahuna, sebentar diproses, lalu kemudian barang bukti dibawa ke polisi, lalu kemudian kita tidak mendengar lagi itu diapakan. Kapan itu, Bu? Itu tahun 2025 sekitar bulan Juli. Bulan Juli. Kalau saya tidak salah. Jalan Tapi setahun. yang barusan kan yang di Siataro kan itu ada dua boat, ada 2 perahu. Yang satu besar itu memuat 60 karung. Yang satu memuat 29. Berarti ada 89 karung. Itu kalau 50 kilo satu karung berarti ada 4.450 kilo cyanida, hampir setengah ton. Toh? Nah, itu bagaimana? Kalau kita kan sengaja dibuat bingung, dibuat hening, dibuat sunyi, sehingga masyarakat kemudian tidak lagi mengusut, tidak lagi mempertanyakan itu. Jadi di sini sebenarnya dituntut etikat baik petugas sebagai aparat penegak hukum. Mereka akan bertugas sebagai penegak hukum, atau mereka kemudian tetap menjadi bagian dari, saya mengatakan ini bagian dari kejahatan, karena akan melanggengkan misalnya penjualan cyanida secara ilegal kemana-mana. Nah, kalau misalnya sekarang kan kita harus lebih lagi melihat potensi-potensi kerugian negara. Misalnya kalau barang-barang ini sudah diambil dari luar negeri, dari Filipina. Menurut informasi yang saya dapatkan, di Filipina nilainya hanya 9 juta dibeli, nanti dijual di kalau di Sangiha atau mungkin di sini sekitar ya 30-an lah, 30 juta. Ya, jadi dia bisa lebih mahal dari bisnis narkoba. Orang bisa akan tergiur untuk begitu kalau kemudian tidak ada upaya serius, penegakan hukum yang serius dari pemerintah. Dan sejauh ini saya tidak melihat itu ada. Kalau temuan di lapangan, Bu, ada keterlibatan langsung aparat dengan aktivitas tambang di Sangihe? Jelas ada, karena kan tahun 2023 itu waktu di sekitar di Lapango itu sampai pernah di Kapolseknya dipanggil oleh Bareskrim. Jadi waktu tahun 2023 bulan Agustus, saya masih ingat ada sekitar 9 atau sekitar 12 orang termasuk dari Polres Tahuna itu dibawa oleh Bareskrim ke Polda diproses. Jadi ada yang perannya melakukan penimbunan solar bersubsidi. Tapi bukan kalau Kapolsek waktu itu dia ada keterlibatan misalnya menagih
satu lubang tambang itu 500.000. Jadi ada sekitar ada tagihan. 99. Jadi itu baru mau 99 buka. lubang. Itu baru mau bikin lubang ya, belum. Nanti kalau ada hasilnya lain lagi. Jadi kita tahu itu dan masyarakat kan bercerita. Sama juga di bagian selatan sana, di Tabukan Selatan kan mereka tahu ini polisi ini ada di lubang di sini di sini. Jadi artinya kan kalau kemudian hukum tidak bisa ditegakkan, ya kita bingung mau melapor kemana. Tidak diproses itu, Bu. Yang teman-teman tadi ada proses dari aparat. Siapa yang memproses mereka sama-sama ini? Karena misalnya kan di dalam kita menemukan bocoran dari percakapan WA grup mereka. Misalnya ke level Polda sekian, ke level Polres sekian. Ternyata kalau ke Jakarta sana tuh lebih besar lagi jumlahnya. Jadi itu kan menjadi sebuah kejahatan terstruktur yang mau bilang sudah rahasia umum lah, ya. Jadi ya tidak mungkin akan diproses. Menurut saya tidak mungkin akan diproses sebab ya ini dianggap sebagai penghasilan. Itu apa? Semacam upeti begitu, Bu? Iya. Jadi siapa yang memproses siapa? Paling paling banter mereka didiamkan di Polda itu beberapa bulan, lalu sudah nanti akan pindah tugas kemana. Dan ya kita kan tidak bisa mengintervensi atau membuat laporan lebih jauh. Saya melaporkan satu orang, misalnya waktu itu dia polisi aktif menjadi lawyernya Terry Filbert di Propam Mabes Polri. Terry Filbert yang CEO yang TMS. CEO TMS itu kan ada satu orang polisi aktif yang di perwira di Polda. Ya. Tapi kemudian yang dari Mabes cuma turun rekomendasi cari beberapa orang polisi di sini, cari saya tanya-tanya, dan setelah itu selesai tidak ada lagi. Saya tidak tahu seperti apa proses hukum terhadap orang-orang ini. Tapi kalau masyarakat yang salah langsung masuk atau ada sedikit saja kesalahan pidana atau apa itu pasti akan dihukum berat. Jadi mengambang begitu bekas-bekasnya. Ya, jadi kalau menurut saya hukum ya dilanggar oleh penegak hukum itu sendiri ya. Tidak ada hukum disangiha lebih jauh karena mereka mempertontonkan kejahatan ya, mempertontonkan keterlibatan mereka untuk melanggar hukum. Kalau yang terbaru data Kejati yang datang, Kejati atau Kejati? Ya, jadi Pak Kejati datang di Sangihe, saya kira memberikan angin segar di mana dia menekankan tentang bahwa dia tidak akan membiarkan tambang ilegal terus berlangsung. Cuman saya tidak tahu kemudian follow up-nya seperti apa. Tapi saya sangat heran waktu itu tidak ada sedikit pun bupati misalnya merespon seperti apa ya, hanya diam. Dan itu menyedihkan karena sebenarnya pemerintah dan APH di sana kan melihat secara kasat mata kejadian-kejadian di mana illegal mining itu terjadi sangat masif, makin hari makin merusak, malah membela. Ya, saya misalnya pernah audiensi dengan bupati dengan waktu itu dengan Prof Iyong yang menyampaikan hasil penelitian mereka. Prof Iyong malah semacam diingatkan ya, sebenarnya menurut saya itu dipermalukan, tapi bahasanya kan mengingatkan bahwa jangan bicara sembarangan begitu, jangan menyampaikan informasi secara sembarangan karena ini bisa jadi hoax begitu, dan dampaknya di masyarakat juga sangat buruk, dan itu dilakukan oleh bupati. Saya kira seorang peneliti kan tidak akan mempertaruhkan reputasinya untuk berdusta. Tapi saya sangat salut Prof Iyong mengatakan semua yang dia lakukan dia bisa bertanggungjawabkan. Itu bupati yang sekarang atau bupati yang sebelumnya? Sekarang. Nah, kalau sikap pemerintah Bu gimana Bu? Kayak provinsi, gubernur sekarang ISK maupun bupati Sangihe Michael Tungare.
Ya, Bagaimana kira-kira sikap pemerintahan? Atau kalau dari bacaan Ibu di lapangan, kira-kira mereka ini bagaimana? oke. Jadi kan kalau kita melihat sekarang, gubernur ini kan sangat pro tambang rakyat ya, WPR. dia WPR. Dia Ada dijuluki enam bapak Bapak Pertambangan pertambangan Rakyat. rakyat. Ya, jadi itu kan julukan itu juga diberikan oleh anggota DPR yang menjadi pengurus koperasi pertambangan rakyat Yang dari juga Holocaust. toh. Ya, jadi kemudian di mana dia dikelilingi oleh orang-orang yang juga pelaku illegal mining sebenarnya. Saya sangat prihatin dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap lingkungan hidup, karena ekonomi ataupun PAD yang digadang-gadang itu nantinya tidak akan balance, tidak akan seimbang dengan kerugian jika nanti terjadi bencana akibat dari eksploitasi pertambangan emas yang dilakukan hari ini ya, apalagi di pulau kecil ya, karena sudah jelas daya dukung pulau ini tidak mampu untuk menahan adanya perusakan yang dilakukan hari ini. Pulau ini terlalu ringkih, sedangkan beberapa waktu lalu sudah ada gempa bumi, sudah terjadi kerusakan di mana-mana. Lalu kemudian kita tidak perlu menjadi seorang ahli atau profesor. Di Sangihe itu kan ada semacam patahan yang di Manganito itu di Kampung Barangka kalau saya tidak salah ingat. Itu setiap tidak sampai sebulan atau beberapa minggu, setiap jalan itu selalu akan jatuh turun ya, sampai ada satu gereja Longsor begitu, Bu. ya, jadi pecah begitu, dan ada gereja yang jemaatnya sudah dipindahkan ini ibadah di tempat lain karena sampai jaraknya itu sudah jadi jauh, jadi tanah tabelah. Nah, maksudnya begini, kita tidak perlu jadi orang pintar atau ahli untuk mengatakan bahwa pulau ini pulau yang sangat rentan dengan bencana. Yang harus dilakukan di sana adalah pembangunan berbasiskan mitigasi bencana. Masyarakat itu harus diajarkan untuk sadar bahwa kita tidak tinggal di sebuah daratan besar seperti Minahasa ini yang luas, yang kalau mungkin gali di satu tempat tidak berasa, tapi ini pulau yang sangat terbatas daya dukung, baik keanekaragaman hayati secara geologis itu sangat ya terbatas sekali daya dukung untuk menopang kehidupan semua makhluk hidup di atasnya. Manusia itu harus merasa bahwa dia adalah bagian yang kecil di dalam alam itu. Apalagi kalau menyadari di pulau itu hanya begitu dan ancamannya ada di depan mata kita. Saya berharap Bupati menyadari itu. Tapi sejauh ini saya tidak melihat ada sebuah gebrakan atau terobosan untuk menghentikan tambang ilegal. Baik tambang ilegal yang besar yang di Tanah Mahamu maupun tambang-tambang yang sudah mulai berserakan di kampung-kampung. Nah, ini kan akan masif karena ini dipicu oleh adanya cerita tentang WPR. Waktu lalu kan misalnya gubernur sempat mengirimkan surat kepada Bupati Sangihe agar supaya memberikan rekomendasi menandatangani ada 14 titik yang 14. diajukan. Di Sangihe. Iya, di Sangihe. Yang anehnya adalah kenapa surat itu datang dari gubernur dikirim ke bupati, bukankah kalau dalam proses-proses begitu itu datang dari bupati yang naik ke provinsi, berarti ada permainan. Saya tidak tahu, tapi ketika kami konfirmasi ke bupati pada waktu kami audiensi, bupati mengatakan bahwa surat itu ada lewat PDP Media dan dia tinggal tanda tangan, dan dia dengan mudahnya mengatakan bahwa saya tidak tahu itu prosesnya di mana. Maksudnya sebagai seorang pejabat publik yang punya tanggung jawab untuk mengurusi daerah ini, dia kan harus meneliti, harus tahu ini akibatnya apa, ke depannya seperti apa. Tapi itu sepertinya dia tanda tangani. Lalu itu kemudian bergulir sampai di tingkat di Sulawesi Utara. Nah, ini kan sebenarnya cuman konsesi politik juga.
ya kan? Kalau kita melihat secara luas, kita melihat secara detail, orang-orang ada masyarakat di sana, misalnya ada dedengkot tambang ya, yang mengklaim bahwa mereka adalah orang-orangnya YSK dan mereka lah yang memenangkan YSK. Saya kira wacana-wacana politik yang murahan begitu jangan harus menjual keselamatan orang Sangihe, dan seorang gubernur seperti YSK harusnya bijak menyikapi ketika ini melanggar hukum. Apakah akan saya teruskan? Apakah ini akan menjadi sebuah menaikkan power dia untuk terus menjadi seorang yang ya dikatakan memperbaiki ekonomi dengan cara merusak lingkungan, karena nanti kita akan membayar jauh lebih mahal dari nilai yang dia dapatkan Bapak hari ini. pertolongan rakyat. Itu yang aneh. Nah Bu, tadi soal bencana di Sangihe, kan misalnya soal banjir atau soal longsor. Kalau di Sangihe itu kondisinya bagaimana? Apakah cukup rentan dengan itu? Jika iya, apakah ada hubungannya dia dengan soal pembukaan lahan karena tambang gitu? Memang begini, kalau setiap hujan yang panjang, yang lama dengan intensitas hujan yang tinggi itu sudah pasti akan mengakibatkan adanya bencana ya, seperti banjir. Misalnya di Tamako karena ada perusakan alur sungai Peliang yang di atas itu oleh sebuah perusahaan yang mengeruk batu-batu ya, untuk dibuat batu-batu kerikil halus itu ya. Nah itu kemudian sering terjadi banjir besar. Di lainnya juga sering ada banjir besar kalau sudah hujan sudah berhari-hari, dan itu memang karena di atasnya, di hulunya ada wilayah yang disebut Tompohe itu. Itu adalah wilayah catchment area atau wilayah serapan air yang sudah mulai hancur, sudah mulai rusak karena ada aktivitas pertambangan yang dilakukan dengan menggunakan jet pump, dan itu sudah bertahun-tahun terjadi. Tapi masyarakat di sana juga selalu mengatakan bahwa tidak, itu bukan karena pertambangan. Jadi karena mereka kan tergantung di situ. Lalu di sungai yang parah adalah banyak masyarakat yang menjual kepiting dari area itu, karena itu kan areal mangrove yang sangat besar. Itu berhektar-hektar, ratusan hektar, itu besar sekali dia, dari Laine sampai di Kalwatu ya dia. Nah kepiting itu kan dijual ke rumah-rumah makan mahal yang ada di Manado, ya. Sementara di situ misalnya yang ditemukan oleh Prof. Yong adalah adanya kontaminasi merkuri. Karena dulu masyarakat pada saat mereka melakukan pertambangan secara manual di sekitar sungai yang mengalir sampai di muara itu menggunakan merkuri. Ya, pemisahan emas masih melakukan dengan merkuri. Sekarang sudah berubah kepada cyanida, tetapi bukan berarti cyanida juga aman. Ya. Jadi sama juga dengan di wilayah-wilayah selatan sudah mulai adanya bencana-bencana yang terjadi, dan di jalanan juga. Sangihe ini pulau yang ringkih sekali karena kan dia topografinya lereng-lereng. Jadi kalau hujan banyak sekali dia sangat gampang amblas. Ya, dari pantai berapa meter langsung naik. Iya. Nah, apalagi kalau dia tambah dengan gempa bumi. Tahu ring of fire. Tapi kalau makanya penanganan pembangunannya kalau kita tidak merubah pola pendekatannya ya agak susah. Sebenarnya secara ekonomi kan orang Sangihe itu cukup. Kan ada pala, ada cengkih, ada kelapa. Lalu dari sisi pangan tinggal bagaimana kita menggenjot mereka dari sisi pertaniannya. Sebab kan kalau mau bilang transportasi untuk mendukung perekonomian, menjual
hasil bumi kan sudah ada tol laut, itu bisa langsung ke Surabaya, bisa ke Bitung. Artinya ada kemudahan-kemudahan yang disiapkan, fasilitas yang difasilitasi oleh negara, tetapi itu tinggal bagaimana kemudian dimaksimalkan. Kemudian hal yang sebenarnya paling baik di sana adalah bagaimana membuka ekspor untuk penjualan ikan ke Filipina. Kalau itu dilakukan dengan, sebenarnya sudah waktu 2 tahun lalu oleh Ibu Rini, waktu pejabat, dan sudah 1 kali dicoba untuk ada ekspor ikan. Dan itu bagus sekali karena mau jual ke Bitung murah, kalau ke Filipina jauh lebih mahal. Sehingga masyarakat kalau mau menggenjot ekonomi, kita melihat potensi apa yang ada dimiliki potensi. dan apa yang terobosan yang harus dilakukan. Jangan kemudian melihat emas adalah sumber segala-galanya, padahal dia akan mendatangkan malapetaka bagi orang artinya Sangihe. sumber dayanya ada, potensinya ada. Iya. Yang dia bersifat lokal dan dia tidak merusak lingkungan. Iya. Itu saja yang didorong. Karena sekali lagi karena kita tinggal di ruang hidup yang kecil yang tidak memungkinkan kita mengeksploitasi masif pulau ini. Dia 500 km persegi. Ya, 597 km persegi. Jadi hanya sekitar Bataskan dia 2.000 km persegi. 60.000. Iya. Ya, daratannya cuma 60.000 km persegi. Nah, kalau konsesi TMS itu 42.000. 42.000. Berarti 57%. Ya, lebih dari setengah. Iya, lebih dari setengah. Kau mau hidup di mana tuh orang Sangihe? Begitu. Nah, kalau dilihat nanti ini ada semacam skenario yang sementara dirintis. Kalau TMS kan menurut informasi mereka juga sudah share di website mereka bahwa akan segera mendapatkan izin baru. Jadi bisa saja nanti misalnya ketika TMS akan beroperasi, dia bisa dia memberikan hibah kepada tambang-tambang kecil untuk silakan beroperasi di mana, tetapi kan dia yang menjadi bandar besar. Tapi semoga itu tidak terjadi. Ada informasi Bu bahwa TMS juga kerjasama dengan lingkar inti presiden. Tuh gimana itu Bu? Sebenarnya ya karena waktu lalu kan di bulan November tahun 2024 ada pertemuan antara Terry Filbert dengan Hasyim Joyo Hadikusumo. Hasyim, adiknya Prabowo. Ya, mereka membeli dari berita yang dipublish oleh TMS bahwa TMS yang publish ya, bahwa Pak Hasyim membeli 10% saham TMS. dari TMS. Lalu kemudian dia waktu itu mereka berusaha akan dinaikkan menjadi 35% dan Pak Hasyim Joyo Hadikusumo sudah langsung dijadikan presiden komisaris. Komisaris. Iya, jadi makanya kita melihat rentetan indikasi-indikasi, misalnya ada semacam karpet merah buat dia untuk mengurus lagi izin karena ada di sekitar itu. Dan jangan lupa bahwa ada satu lagi wakil menteri Todotuo Pasaribu. Todo Pasaribu. Dia adalah salah satu direktur TMS. Wamen apa investasi ya? Ya, di dalam struktur ada direksi. Direksi perusahaan dia adalah salah satu daripada direktur perusahaan. Dan itu pasca putusan kasasi 2024 berarti Bu? Ya, sebelum. Saya tahu informasi itu karena melihat data-data dari mereka yang sebelumnya itu. Ya, tidak tahu kalau masih sampai sekarang, tetapi kan nampak sekali juga sebenarnya ini permainan para mafia. Yang harus didorong adalah kita tidak tahu masih berharap kepada siapa terkait penegakan hukum. Tapi yang pasti kalau TMS akan ada izin baru lagi, maka sudah satu hal yang pasti bahwa akan ada gugatan baru lagi. Biar kurang mau penggayung naik Bolotu ke Jakarta, kita pasti akan gugat baru lagi. Cara gugatan bukan yang kemarin digugatkan itu, yang menggugat adalah berapa puluh perempuan. Oh, itu izin lingkungan. Izin lingkungan ya? 56 perempuan.
Itu bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana sampai perempuan di kampung Bowone? Iya, dari Bisa Kampung menggugat. Bowone, Binebas, dari Salurang. Bagaimana mobilisasinya, pilihannya kenapa harus perempuan yang menggugat Iya. negara? Jadi perempuan kan merupakan atau pihak yang paling rentan terdampak dengan kerusakan lingkungan, karena perempuan tautan hidupnya Ya. sangat erat dengan lingkungan. Dia butuh air yang banyak ketika dia haid, melahirkan, atau untuk apapun, untuk ekonomi keluarganya, mau masak, mau apa, dia butuh air. Nah, ketika dia menyadari misalnya di Bowone itu kan sangat susah air, kesulitan air, lalu kemudian akses dia terhadap kebun, terhadap dia mau panen pala untuk ekonomi keluarganya, maka ketika ada ancaman yang membuat dia merasa akan mengalami kesulitan, maka mereka kemudian bersatu bersama-sama, kita coba galang bersama apakah mau misalnya melakukan gugatan terhadap izin lingkungan, karena di awal memang tidak pernah ada pelibatan masyarakat di dalam proses-proses AMDAL sampai ke tahap izin lingkungan. Jadi makanya kemudian mereka menyatakan diri untuk kita akan maju sebagai penggugat untuk bersama-sama. Dan memang izin lingkungan itu kan ditandatangani oleh penanaman modal PTSP. satu pintu ya di sini. Lalu berarti kan itu Pemprov. Nah, ketika kita ajukan di PT UN kan TMS masuk sebagai intervensi. Nah, tapi kita menang ya, gugatan itu menang di tingkat pengadilan pertama di PT UN Manado. Nah, pada saat akan kami memasukkan, mereka mengajukan banding. Jadi yang mengajukan banding Pemprov dan TMS ya. Sebenarnya yang mengajukan banding menurut informasi hanya Pemprov. Mengajukan banding ke waktu itu masih Makassar. Nah, ketika kami mau memasukkan memori banding itu dinyatakan oleh PT UN sudah terlambat. Jadi kami berusaha untuk bawa ke Makassar, bawa langsung, diterima langsung oleh kepala panitera di sana, tapi di situ sudah hasilnya sudah kalah. Nah, kita juga mau menceritakan satu hal terkait di proses persidangan baik di PT UN Jakarta yang dimenangkan oleh masyarakat itu sampai dengan di PT UN Manado. Jadi ada salah seorang pengacara TMS, saya sudah lupa namanya, tetapi dia adalah mantan napi koruptor dari pengadilan Medan. Dan waktu itu kalau saya tidak salah ingat itu kasus bersama-sama dengan pengacara terkenal Oce Kalimis. Oh iya, pernah ada kasusnya itu. Ya, jadi ada satu orang hakim, kalau dia rambut putih, nah itu adalah orang yang kemudian masuk keluar di persidangan sebagai pengacara, mengaku sebagai pengacara TMS. Jadi itu hakim, jadi ketika dia keluar penjara, dia jadi pengacara. Dan itu yang jadi mendampingi TMS. Jadi orang ini yang kesana kemari menjadi semacam ini kan ya, namanya kan dia punya teman-teman hakim di mana-mana. Jadi itu sehingga kami di PT UN Makassar dinyatakan kalah sampai di tingkat terus sampai di kasasi. Nah, tapi pada waktu kasasi itu kan kita memang sudah tidak lagi mau kuat untuk ajukan peninjauan kembali, karena kita sudah menang untuk izin usaha operasi pertambangan mereka sudah dibatalkan. Sementara di dalam klausul izin lingkungan itu jelas dituliskan bahwa izin lingkungan ini berlaku ketika izin usaha operasi produksi pertambangan itu berlaku, karena dia hanya syarat. Jadi izin lingkungan kan diurus untuk menjadi syarat keluarnya izin usaha pertambangan itu, izin usaha produksi. Iya. Jadi kan itu secara otomatis ketika IUP sudah selesai, sudah dicabut, tidak ada izin lingkungan yang masih dimiliki, yang resmi masih dimiliki oleh TMS. Jadi kan tidak gubris lagi. Maka sejarah cerita tentang
izin lingkungan itu kemudian hari ini masih digembar-gemborkan oleh TMS, mereka masih punya dan mereka akan mengurus izin baru berdasarkan izin lingkungan yang ada, itu adalah pembohongan publik, karena mereka sendiri dalam klausul izin lingkungan ada tertulis jelas tidak berlaku lagi ketika izin usaha operasi pertambangan. Nah, Bu, tadi kan agak kompleks cerita soal Sangihe, keterlibatan aktor yang berkelindan dari nasional, provinsi, bahkan sampai daerah. Nah, selama proses advokasi itu kira-kira tantangannya bagaimana, Bu? Dari yang Ibu Yul juga masyarakat di Bawone dan sekitarnya di Sangihe yang sama-sama berjuang. Kan kita kan semua ini pejuang lingkungan hidup ya. Dan trennya kan sekarang pejuang lingkungan hidup itu mulai mendapatkan serangan balik yang semakin hari semakin masif ya. Ada yang kemarin di Daniel Dakelisan dikriminalisasi, juga di Manado ada Om Tole yang dikriminalisasi. Kira-kira di pengalamannya di Sangihe itu apa? Boleh diceritakan tantangan? Dari dulu sebenarnya tantangan itu ada, kan kita sekitar 30 tahun ini bergelut dengan advokasi lingkungannya, khusus terkait dengan operasi pertambangan. Jadi bekerja di area-area yang penuh dengan kekerasan sebenarnya. Makanya kan tidak banyak perempuan yang memilih menjadi aktivis lingkungan karena ada banyak resiko di sana. Tapi ya saya kira ini bukan terkait pilihan, tapi ini adalah semacam garis hidup yang Tuhan taruh. Memang kita tidak bisa lari dari sini. Apa ya, kalau tantangan banyak sekali, karena kita sebagai perempuan misalnya sangat rentan dengan kekerasan kan tidak hanya bentuknya fisik tapi verbal juga bisa dilakukan, tetapi juga bukan berarti fisik tidak, justru fisik itu paling pertama yang orang rasakan. Saya misalnya kan di kasus Miras Soputan Mining dan TTN dulu dituduh menjadi dader, menjadi yang menghasut masyarakat, membakar ada pos kecil, pos monyet di Pantai Pasar di Rondor dulu dibakar masyarakat. Itu sudah lama terbakar, baru saya sampai, tapi waktu selesai itu ada yang melapor ke polisi, bukan melapor sebenarnya, DP besok itu ada skenario yang dibangun bahwa saya yang menyuruh bakar. Jadi di situ tahanan rumah 8 bulan, lalu kemudian putusan pengadilan 1 tahun 6 bulan, lalu kita banding. Artinya kriminalisasi itu sudah kita lewat ya. Lalu kemudian kalau di Sangihe tidak hanya sangat berhati-hati dengan tindak kriminalisasi itu, sebab di sana kita tidak punya teman media misalnya. Ya, teman-teman media itu terdeteksi sudah kooptasi dengan penambang. Ya. Mereka ada di dalam grup WA itu, sehingga ya mohon maaf ya kita tidak berinteraksi dengan mereka. Malah ada seorang yang secara terang-terangan menyerang pribadi secara nyata begitu, dan dia beritanya itu sampai 7 kali dia berita. Dia serang lewat berita. Berita online, dan itu terbuka. Nah sayangnya kita sampai di Dewan Pers laporkan orang itu, disuruh untuk minta maaf apa semua, tapi ya tidak ada tindak lanjut. Saya kira pers juga harus diberi pendidikan semacam peringatan ke depan untuk mereka harus independen, harus misalnya kalau ada oknum jurnalis yang bertindak seperti itu kan harus harus ada punishment yang jelas. Nah, yang saya kecewa adalah ketika misalnya saya proses pidana, justru teman kita media yang sebagai pakar, dianggap sebagai pakar, malah mengatakan ini tidak masuk dalam kategori pidana karena ini leg spesialis, ya harus menggunakan undang-undang pers. Jadi ada banyak hal yang harus secara pribadi kita siap. Tapi masyarakat belum tentu, belum tentu mereka siap. Jadi ada ya seperti Robinson, ya kan sudah terbukti dia sebenarnya itu murni kriminalisasi karena dia tidak menggunakan alat yang dia bawa itu untuk melakukan kejahatan kriminal kepada orang lain. Nah di sana juga pernah ada misalnya ketika kami melakukan upaya blokir terhadap
alat berat. TMS itu kan ada 14 orang warga yang dipanggil. Besoknya mereka langsung dicecar dengan pertanyaan, melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan lain-lain. Tapi kemudian itu terhenti karena memang ada orang yang justru tidak ada di tempat itu juga dipanggil. No. Nah, jadi Jadi kadang-kadang sudah seperti ditargetkan ya, Bu? iya, jadi buat masyarakat untuk siap itu kadang-kadang sulit ya. Kita punya pagar-pagar yang kita bangun, tetapi ada situasi tertentu mereka tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol kesedihan mereka kadang-kadang. Bahkan pernah kami misalnya sampai ada ibu-ibu yang harus Natal di pelabuhan. Oh iya. Karena Gimana ceritanya itu, Bu? berhari-hari menghadang tronton yang akan membawa alat berat ke Bowone. Jadi itu kan dipaksa untuk harus kembali dari Pelabuhan Pananaru. Nah, itu sudah dari tanggal 23 sampai tanggal 24 malam itu Desember. alat berat ya. Tahun 2021 itu alat belum naik ke kapal. Nggak tahu bagaimana. Jadi mereka ya tidak Natal, tidak pulang Natal. Mereka berdiri menangis di situ dengar solonceng. So harus ibadah Natal, so menyanyi malam kudus. Mereka tidak pulang. Jadi itu bayangkan bagaimana pengorbanan masyarakat ya, di mana harusnya hari momentum agama besar begitu kan, orang harus sama-sama dengan keluarga. Jadi itu luar biasa menurut kita, itu adalah sebuah bentuk kegigihan untuk menjaga Sangihe. Karena bukan cuma hari ini, masih panjang orang anak cucu menikmati kehidupan di sana. Kalau sekarang, Bu, langkah advokasi apa yang sedang dikerjakan oleh teman-teman di Sangihe? Ya, begini, terkait dengan dampak dari ini cerita narasi WPR yang sangat menggiurkan, tiba-tiba banyak orang yang turun ke kebun-kebun masing-masing orang menambang. Dan kalau diingatkan mereka bilang kiap nganape kabuk, nganape tanah, nganape kebun. Padahal ini kan adalah ya kita sedang menanam badai, ya kita sedang menanam ya sesuatu yang sangat buruk untuk masa depan Sangihe. Nah, kalau illegal mining yang terjadi masif itu kan bukan ranah kita untuk melakukan penertiban. Itu adalah pekerjaan atau tugas dari aparat penegak hukum kalau mereka mau melakukan itu. Nah, kalau TMS kita dapat berhadap-hadapan secara hukum dengan mereka karena dia punya izin. Nah, kita punya jalan ke situ. Nah, sedangkan untuk ilegal kita tidak ada dasar apapun. Tidak mungkin masyarakat datang ke sana karena kita tidak punya kekuatan apapun untuk mengusir mereka, dan itu kan berarti akan ada konflik horizontal antara masyarakat, maka kita tidak melakukan itu. Tetapi tudingan yang dilakukan, tuduhan yang dialamatkan ke kami misalnya, oh dia adalah bagian dari illegal mining atau tambang rakyat, padahal tidak seperti itu. Nah, kalau kemudian dengan tambang rakyat yang ada hari ini yang sudah sangat masif, tentu kita tidak mungkin secara brutal kemudian datang mereka. Kita harus punya cara persuasif untuk membangun kesadaran, karena itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Tapi itu pun tidak dibenarkan ketika dia mengambil segepok uang atau sebutir emas, tetapi harus dibayar dengan mahal dengan kehancuran lingkungan yang berdampak buruk bagi banyak orang. Dia menyelamatkan keluarganya, tetapi dia menciderai banyak orang lain yang tidak berdosa, yang akan makan ikan beracun, yang akan hidup di daerah yang rusak, yang akan terendam ketika ada banjir. Ya, itu sangat luar biasa nilainya. Dan memang kami hari ini adalah bagaimana membangun kesadaran selain di kampung-kampung, kita membangun sebuah kesadaran untuk mari joko batanam. Ya kan kalau menghindari
misalnya untuk adanya beban ekonomi yang tinggi kan biasa dalam kebutuhan sehari-hari. Nah kalau kita misalnya bisa mendorong adanya pertanian atau kebun yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu atau bapak-bapak atau oleh komunitas-komunitas, itu akan sangat baik, Ya. akan sangat membantu mereka. Nah persoalannya apakah mereka mau melakukan itu dibutuhkan upaya yang sangat serius untuk mendorong adanya perubahan pola pikir di mana mereka selalu ingin sesuatu yang instan. Ya misalnya kalau Mas kan kalau gampang dapat, tetapi itu pun kalau dihitung-hitung berapa dia misalnya turun ke pergi Batambang di Lobang itu dia bawa berapa uang, biasanya 500.000 700.000, balik kamari belum tentu dia bawa jumlah yang sama, bisa saja justru tidak mendapatkan apa-apa. Jadi Dengan ini resikonya. iya dengan risikonya yang sangat besar, tapi ya sekali lagi memberikan pemahaman, membangun kesadaran kepada orang-orang ini tidak gampang. Sebenarnya orang sangat tuh paling mudah mereka adalah orang-orang tertib hukum, sangat patuh kepada hukum. Kalau hukum berlaku di sana bahwa ini ilegal dan ini tidak boleh, ini ada undang-undang yang dilanggar, sudah selesai, dia akan kembali lagi, dia akan menjadi bas, ada laut atau ada pekerjaan lain, dia bisa bertani. Ya kan, kalau maksudnya kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Persoalannya kan tidak ada political will yang datang dari keputusan bersama Forkopimda misalnya. Ya kan? Kalau kemudian semua stakeholder di situ bersatu, oke. Sangihat orang akan genjot untuk apa? Pertanian apa yang bisa dilakukan di sana. Itu. Jadi memang harus datang dari kesadaran atau panggilan memang betul-betul pulau ini harus diselamatkan. Nah kalau kami kan sangat terbatas, ya paling untuk datang ke kampung-kampung hanya sebatas ada program, kalau kita bisa melakukan bersama apa, mari orang backing. Tapi kalau kemudian tidak, ya menunggu, mungkin akan nanti kita menyaksikan orang tua-tua Sangihe yang bicara bahwa kalau bahasa Sangitnya begini, maeng seng tawe kaurikang hedo silaka penentiro. Artinya kalau memang sudah tidak bisa dinasehati atau tidak mau mendengarkan, nanti celaka yang akan mengajarkan, nanti celaka yang akan mengajari. Nah mungkin masih menunggu itu. Agak panjang memang kalau mau dituliskan ini, kita yakin masih banyak cerita yang Ibu Yun bisa sampaikan. Tapi karena ini sudah 1 jam, kita rasa kurang cukupkan dulu. Mungkin terakhir ada agenda apa yang sedang direncanakan yang ingin mengajak teman-teman semua untuk terlibat, atau upaya apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Sangihe atau di luar Sangihe yang butuh keterlibatan oleh seluruh teman-teman. Ya, jadi terakhir yang kami lakukan di sana kan di tengah-tengah kelelahan menunggu jaminan keadilan dan penegakan hukum yang tidak kunjung hadir di Sangihe, maka saya dengan teman-teman Save Sangihe Island dan orang-orang tua yang ada di sana, tua-tua adat, kemudian kami berusaha untuk melakukan sesuatu, menjaga kewarasan, menjaga diri tetap tenang. Apa yang dilakukan adalah kita kembali lagi ke budaya dan adat istiadat Sangihe, apa yang bisa dilakukan merespon situasi hari ini. Jadi ada orang-orang tua yang kemudian menginisiasi sebuah ritual adat namanya Dalu Matehu Sembanua. Itu adalah ritual untuk semacam rintihan hati, rintihan jiwa dan doa permohonan kepada Igenggo Narangi, itu adalah Sang Halik, kepada semesta dan leluhur untuk mereka bekerja, karena mereka itulah tangan-tangan tidak terlihat yang akan menopang kerja-kerja kita di tengah-tengah ya tidak ada harapan ya di hari ini. Jadi kami akan mengadakan ritual adat
di bulan September September tahun ini. tanggal 10. Jadi mengajak teman-teman semua, teman-teman muda, aktivis-aktivis lingkungan, siapapun mau, laki-laki, perempuan yang mau datang bersama-sama sebagai wujud bahwa kita menyayangi Sangihe, kita ingin pulau ini tetap ada karena masih panjang kehidupan di pulau ini dan generasi penerusnya juga masih banyak yang harus tinggal di tempat yang sehat dan layak sesuai dengan pasal 28 ya, Dasar. huruf H kalau tidak Ya. salah, tentang hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat juga dirasakan di Sangihe, Itu di Sangihe, buat Ya. Sangihe. buat Sangihe. Tapi kita tetap bergerak tidak hanya di lokal tapi juga di Sulawesi Utara bersama-sama teman-teman juga, teman-teman jaringan nasional. Oke, sekian diskusi kita pada saat ini. Ada banyak informasi cerita yang bisa di-share pada saat ini. Ini lanjutan sebenarnya dari podcast yang kemarin-kemarin juga bicara soal lingkungan, bahwa tema besarnya sebenarnya soal bencana karena kan ini akhir-akhir ini kita menghadapi banyak bencana ya. Tapi intinya adalah dia tidak berdiri sendiri, tapi dia ada sumber pengaruhnya yang tidak lepas dari aktivitas manusia yang sayangnya itu merusak dan dia tidak menguntungkan oleh warga sendiri. Pertambangan misalnya salah satunya yang memicu deforestasi hingga bencana ekologis seperti banjir dan juga longsor dan juga banjir dan lain-lain. Nah, untuk kawasan Sangihe, Ibu Yul bercerita banyak bahwa aktor-aktor dan juga kompleksitas itu sangat besar yang dia berkelindan aktor-aktor politik yang memang kita butuh kekuatan ekstra sebenarnya untuk melawan balik dari solidaritas, pelibatan sebanyak mungkin orang sampai melibatkan unsur masyarakat adat sampai menggunakan ritual-ritual. Itu semua dilakukan untuk satu tujuan sebenarnya, itu menjaga lingkungan hidup, terutama di Sangihe. Oke, cukup pada saat ini, kita akan lanjut di agenda berikutnya. Sampai jumpa.